Bahkan akhir-akhir ini media sosial diramaikan dengan tagar Indonesia mengheningkan cipta. Hingga 30 Agustus yang lalu, Ikatan Dokter Indonesia IDI mencatat 100 dokter dan puluhan tenaga kesehatan lain meninggal karena terpapar virus corona. Duka yang mendalam kita sampaikan kepada para pejuang penanganan COVID-19 di Indonesia. Indonesia mengheningkan cipta. Ikatan Dokter Indonesia mengabarkan, hingga 31 Agustus 2020, 100 dokter meninggal dalam perjuangan melawan pandemi COVID-19. Mereka gugur akibat terpapar virus corona. Data Pandemic Talks mencatat, 54,7% dokter yang meninggal adalah dokter umum, dan 45,3% adalah dokter spesialis. Terima kasih untuk perjuangan seluruh dokter yang telah berjuang melawan pandemi dengan segenap jiwa dan raga. Pemirsa, per hari ini jumlah kumulatif positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 184.268 kasus. Dalam sepekan terakhir, jumlah penambahan harian juga sempat lebih dari 3.000 kasus. Bahkan per hari ini jumlah kenaikan kasus COVID-19 lebih dari 3.600. Meskipun dilaporkan lebih dari 2.000 pasien sembuh dalam kurun waktu 24 jam. Kini total pasien sembuh dan tidak lagi terinfeksi virus corona sudah mencapai lebih dari 132.000. Sementara akumulasi pasien yang meninggal mencapai 7.750 orang. Tren kenaikan kasus positif COVID-19 secara signifikan tertinggi ada di DKI Jakarta. Kita bisa lihat dari 44 kelurahan di Jakarta Pusat, hanya satu kelurahan tidak ada kasus positif, yakni Kelurahan Gelora. Di Jakarta Barat, dari 56 kelurahan, hanya Kelurahan Kamal yang bebas dari kasus positif. Sementara dari 65 kelurahan di Jakarta Selatan, Kelurahan Kuningan Barat dan Rawa Barat tidak ditemukan kasus positif. Di Jakarta Utara yang memiliki 31 kelurahan, semuanya terjangkit COVID-19. Begitu juga dengan Jakarta Timur dengan 65 kelurahan seluruhnya menjadi zona merah. Sedangkan di Kepulauan Seribu aman dari persebaran COVID-19. Dari seluruh kelurahan di DKI Jakarta terdapat 4.172 kasus positif aktif dengan akumulasi terkonfirmasi sebanyak lebih dari 42.000 kasus. Dan pemirsa, melihat perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, tampaknya tidak ada wilayah yang aman dari persebaran. Untuk itu, untuk membincangkannya, saya telah terhubung dengan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adisasmito. Selamat malam, Prof. Wiku. Ya, selamat malam. Iya, Prof. Wiku, ini kita ada mendahulukan kesehatan tapi juga menjalankan roda perekonomian. Kelihatannya ini tantangan yang berat dan pemerintah tampak gamang dalam hal ini. Tanggapan Anda, Prof? Ya, memang di berbagai belahan dunia juga mereka menangani kesehatan dan juga menjalankan aktivitas sosial ekonomi yang terkendali. Dan itu memang tidak bisa dihindarkan lagi karena memang masyarakat atau manusia memang juga harus beraktivitas sosial ekonomi. Tapi kita harus memastikan bahwa pengendalian kasus terutama dalam aspek kesehatan harus kita prioritaskan dan selalu kita prioritaskan. Maka dari itu berbagai daerah yang mampu mengendalikan akan dilihat oleh daerah yang lainnya dan yang belum mampu selalu kita perhatikan untuk betul-betul
eh, mampu untuk mengendalikan Ya, Prof, kasusnya juga. pertanyaannya adalah terlepas dari apa yang disampaikan tadi, kelihatannya ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang sebenarnya tidak urgent untuk segera dibuka. Misalnya untuk pembukaan bioskop gitu. Prof sendiri waktu itu sempat dibully ketika mengeluarkan pernyataan bahwa pembukaan bioskop itu bisa meningkatkan herd immunity atau imunitas kelompok. Artinya apa sih, Prof, sebenarnya ini? Mungkin saya perlu luruskan ya. Saya waktu itu tidak mengatakan buka bioskop. Saya mengatakan bahwa imunitas masyarakat itu harus bisa ditingkatkan dengan berbagai cara. Salah satu potensinya memang dengan menonton bioskop. Tapi untuk bisa bioskop dibuka harus dipastikan dulu bahwa kemampuan untuk pengendalian kalau itu dibuka bisa terjaga. Kalau enggak boleh dibuka. Oke. Prinsip itu mau bioskop, mau apapun bentuknya, selama kegiatan sosial ekonomi itu mempunyai potensi untuk meningkatkan kasus, tidak boleh dibuka. Ya, konfirmasi tidak boleh dibuka. Nah, ini ada contoh lain, Prof, karena beberapa daerah kelihatannya juga terpaksa untuk melakukan beberapa kegiatan yang beresiko, misalnya wilayah Jawa Timur yang sebenarnya ini masih zona merah gitu. Di pertengahan September rencananya akan melakukan konser musik secara terbuka. Nah, untuk beberapa tokoh publik juga ada yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dihadiri oleh banyak orang. Ini dari Satgas sendiri bagaimana tanggapannya terhadap hal ini, Prof? Kita selalu menyampaikan bahwa pandemi belum berakhir. Pandemi ada di berbagai negara, ada 215 negara termasuk Indonesia. Jadi kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Kita harus menghindari terjadinya kerumunan. Karena untuk jaga jarak itu salah satu hal yang paling penting adalah tidak menyelenggarakan berbagai aktivitas yang berpotensi timbulnya kerumunan. Jadi, kalau kemudian dari pemerintah daerah sendiri menyatakan bahwa ada rencana seperti itu, apa yang akan dilakukan oleh Satgas dan kemudian ke daerahnya? Jadi begini, Satgas itu kan ada Satgas nasional. Jadi kalau kita bicara Satgas atau gugus tugas yang sebelumnya, itu ada yang nasional, ada yang daerah. Gugus tugas atau Satgas daerah itu adalah di tingkat provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Di tingkat kabupaten kota ada Satgasnya juga yang dipimpin oleh bupati wali kota. Mereka adalah pemimpin daerah dan juga kepala gugus tugas. Mereka harus mampu untuk mengendalikan kondisinya di daerahnya masing-masing. Dan mereka pasti sudah semuanya paham bahwa melaksanakan suatu kegiatan sosial ekonomi yang berpotensi untuk terjadinya kerumunan atau peningkatan penularan itu harus dicegah, karena kita sudah sampaikan bahwa untuk membuka suatu aktivitas itu harus ada urutannya. Prakondisi dulu, dikaji dulu kemungkinannya, dilihat infrastruktur kesehatan pendukungnya, kemudian dilihat hal-hal yang terkait dengan operasionalisasi dari aktivitas itu, baik itu di kantor. Ya, artinya Prof, itu bisa diintervensi begitu. Jadi rencana-rencana yang kemudian dianggap membahayakan itu bisa diintervensi kemudian ditidakkan gitu ya, dibatalkan. Ya, jadi mungkin sebelum kita menggunakan istilah intervensi, di dalam proses ada 5 tahap: prakondisi, timing, prioritas, koordinasi pusat dan daerah, dan juga monitoring. Jadi dalam melakukan kegiatan yang berpotensi memberikan risiko penularan tinggi, itu harus berkoordinasi pusat dan daerah. Di situlah letaknya kita berkomunikasi. Jadi tidak serta-merta bisa membuka. Oke, Prof Wiku, ini kan tingkat kematian untuk COVID global ini kan sekitar 3,4%. Tapi Indonesia lebih tinggi, Prof. Dan juga positivity rate di Indonesia ini masih jauh di atas angka WHO, 13%. WHO itu menerapkannya, men-setnya adalah 5%. Dengan situasi seperti ini, Prof, bahwa ekonomi harus jalan, begitu ya, transport publik juga terbuka, bagaimana kita bisa mencapai target yang direkomendasikan? Jadi kalau angka kematian, mortality, itu kaitannya adalah deteksi dini dan kemudian juga penanganan kasusnya di fasilitas kesehatan atau di rumah sakit. Itu harus betul-betul didiagnosa dini dan ditangani dengan baik, harapannya tidak meninggal. Kemudian ada kaitannya juga dengan jumlah kasus. Jadi jumlah kasus ini kan memberikan tekanan kepada fasilitas kesehatan yang terbatas. Maka dari itu menjalankan protokol kesehatan oleh masyarakat supaya agar tetap sehat, itu penting. Jadi jangan hanya melihat dari sisi rumah sakitnya saja. Dan kemudian kalau kita melihat dari kondisi dunia, sebenarnya hampir semua negara sekarang juga menghadapi hal yang sama, dan ini tidak mengatakan satu negara sudah bisa selesai, terus sudah selesai, tidak.
pandemi ini selalu pasti berhubungan satu negara dengan negara lainnya. Jadi ini adalah PR kita bersama. Oke, Prof, ini kan jumlah pasien positif yang dirawat ini juga naik ya, angka hariannya juga naik. Ini kan pada dampaknya pada soal kesiapan rumah sakit dan juga tenaga medis. Rumah sakit sendiri untuk ketersediaan bednya sudah lebih dari 70% dan ini sudah di atas angka yang ideal. Bagaimana kemudian kita bisa menyiapkan fasilitas kesehatan kita dengan kelihatannya puncak pandeminya masih akan terus berubah dan naik begitu? Ya, jadi kita harus melihatnya dari per wilayah ya kalau tentang rumah sakit itu. Misalnya satu kabupaten atau kota, itu pasti ada beberapa rumah sakit, tidak hanya satu, mayoritas begitu. Dan ada rumah sakit rujukan untuk COVID di situ. Dan mungkin juga tidak cuma satu. Dan dengan cara kita meredistribusi pasien untuk di rumah sakit rujukan yang sudah penuh, maka itu akan menurunkan kepadatan dan meningkatkan ketersediaan tempat tidur atau ruang isolasi di daerah itu. Jadi yang harus dilakukan adalah redistribusi pasiennya supaya tidak menuju ke satu tempat. Dan kalau perlu, seperti konteksnya Jakarta, maka pasien-pasien yang sedang dan ringan di rumah sakit rujukan bisa dipindahkan ke rumah sakit Wisma Atlet. Dengan demikian kasus-kasus berat bisa ditangani di rumah sakit rujukan. Ini kan ada klaster baru yang namanya klaster keluarga ya Prof ya. Dan sementara sekarang katanya kalau OTG itu memang juga disarankan tidak isolasi mandiri tapi ke rumah sakit. Tadi Prof bilang redistribusi pasien ini juga jadi penting. Tetapi dengan jumlah klaster keluarga yang meningkat, ini tentu memberikan tekanan lebih lagi dari rumah sakit. Bagaimana ini dok? Ya betul. Jadi dengan adanya jumlah yang OTG meningkat, maka ini pada kondisi jumlah pasien yang begitu banyak masuk ke rumah sakit di luar yang OTG, maka perlu isolasi mandiri. Apabila dia tidak bisa isolasi mandiri di rumah, maka dia harus isolasi mandiri di fasilitas milik publik. Salah satunya adalah rumah sakit Atlet. Jadi itu yang harus dilakukan dan pemerintah daerah betul-betul harus mengendalikan ini kembali lagi. Jangan hanya melihat dari sisi fasilitas kesehatannya, tapi tolong direm jumlah yang tertular. Caranya adalah kampanye protokol kesehatan terus dilakukan. Karena fasilitas kesehatan yang kita miliki jumlahnya ya segitu. Jadi nggak bisa didorong lebih banyak lagi. Nanti apabila diperlukan, rumah sakit rujukannya juga akan ditambah. Karena menambah rumah sakit rujukan pasti harus mempersiapkan fasilitasnya, SDM-nya untuk bisa menangani dengan baik. Oke. Itulah Prof, yang ya, Prof, ini pertanyaan terakhir. Ini ada satu gejala baru yang orang mulai ngeh gitu ya, yaitu happy hipoksia, dok. Jadi ini OTG, itu biasanya kan OTG nggak sakit, sekarang nih OTG nggak sakit tiba-tiba bisa meninggal gitu dok. Dan ini sudah ada di beberapa daerah, misalnya Semarang, Solo, Banyumas. Apa sih happy hipoksia ini sebenarnya, Prof? Ya, jadi kalau kita lihat, kita kan semua belajar ya di seluruh dunia. Gejala happy hipoksia ini atau isu ini tidak muncul pada bulan Maret, bulan April, bulan Mei. Dan sekarang sudah mulai muncul. Karena apa? Karena memang virus ini sendiri bermanifestasi di dalam tubuh manusia itu berbeda-beda. Artinya begini, reseptor untuk menempel, virusnya ini menempel, itu sebenarnya ada di berbagai organ di dalam tubuh. Tidak hanya di saluran pernapasan. Sehingga gejalanya pun juga bisa beragam, termasuk diare dan seterusnya. Happy hipoksia salah satu bentuk manifestasi dari penyakit ini pada saat virusnya menyerang tubuh. Dan bisa saja suatu saat nanti ada hal-hal lain yang muncul, maka kita harus betul-betul pelajari, para klinisi, dokter pasti mempelajari gejala yang muncul dan itu harus diketahui oleh masyarakat juga nantinya supaya mereka cepat untuk mengantisipasi. Ya, karena virusnya juga berubah ya dok, ini informasi kepada masyarakat tentu juga harus terus diperbarui. Terima kasih Prof. Wiku telah bersama kami di Prime Show with Ira Kusno. Ya, Pemirsa, karena menjadi zona merah Kota Depok dan Kota Bogor, Jawa Barat menerapkan jam malam. Seperti apa suasana pemberlakuan jam malam ini? Bagaimana Kota Bogor juga menerapkan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas? Setelah jeda kami akan kembali kepada kami sudah sosialisasikan berkali-kali. Besok akan ada pengawasan dan penindakan lebih lanjut.
itu untuk siapa, untuk kalangan mana aja, terus untuk pekerjaan di mana aja. Jadi biar nggak merugikan satu pihak, tapi bisa menguntungkan semua pihak gitu aja sih. Ya sebenarnya sih nggak setuju ya kan. Ya habis ini peraturan pemerintah, cuma ya buat pribadi. Kalau buat tutupnya begini kan buat nyari duit yang buat dagang, buat usaha yang di jalan ya kurang setuju lah. Kalau saya sih ya ngikutin aja ya sama aturannya selama itu baik buat kita semua. Untuk layanan secara langsung, operasional makan di tempat hingga pukul 20.00 WIB. Diharuskan untuk tutup. Penerapan jam malam di Kota Depok belum begitu efektif, terlihat dari masih banyaknya aktivitas masyarakat di atas jam 8 malam. Lalu bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kota Depok agar masyarakat dapat taat terhadap aturan jam malam yang belum diketahui kapan berakhirnya?